kejebak di ART. Anda kejebak nih di fiskal. Tapi Anda mesti bayar BOP 1 miliar. Nah, miskin. Lah, Anda terkena yang namanya Aceh, terkena Medan, terkena Sumatera Barat. Tapi Anda bayar untuk sesuatu yang penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi dalam segala bentuknya. Oke. Tapi kita nggak bayar, Prof. Kita nggak bayar, Prof. Itu nggak ada statement yang pemerintah bayar. Prof, dari mana sumbernya? 1 miliar dolar tadi katanya ya? 1 miliar dolar untuk BOP itu nggak ada. 17 triliun. Itu kan angan-angan Prof aja itu. Terima kasih angan-angan. Tapi paling tidak, kalau Anda tidak masuk di situ, Anda mesti segera menyatakan keluar Ya, dari artinya, BOP. Prof juga mau menggambling ke sana. Bagaimana kalau nanti misalnya benar-benar diturunkan ratingnya? Itu Oke, yang khawatir. saya sebut lengkapi Tadi soal tax holiday boleh sekalian. dan tanya Antoni sekaligus penyampaian saya tidur. Pajak naikin aja untuk perusahaan asing. Sebentar. Gagas mencabut tax holiday itu berhadapan dengan Undang-Undang 2507. Ya, bahwa fasilitas untuk investasi itu ada di antaranya tax holiday. Dan hukum perjanjian itu ada 3 syaratnya. Kalau Anda mau kayak gitu, pergi ke Badan Arbitrasi Internasional. Gitu loh, ribut-ributnya. Itu diatur dalam Undang-Undang 2507. Pasti. Karena tadi hitung-hitungannya, jawaban begitu gitu ya. Itu yang pernah saya Nggak semudah itu, Prof Iksan ya? Iya. Nggak semudah itu. Sebenarnya ada jalan. Jadi kalau saya ngomong kayak gini di rakyat bersuara, Fuad Bawazir ini tahu bahwa saya pernah menyampaikan sesuatu pada Presiden Prabowo Subianto untuk merestrukturisasi aset. Dia tahu Fuad nih. Bisa kok, tapi bukan itu jalannya. Bentar, restrukturisasi Aset itu termasuk tadi yang disebut oleh saya Tidu, yang disebut tadi oleh Fuad gitu ya. Itu kita bisa restrukturisasi aset. Misalnya, Pak. Tambang-tambang itu kan aset. Oke. Itu bisa direstrukturisasi. Persoalan pokoknya Anda tunduk pada hukum mana ketika Anda melakukan restrukturisasi. PKH itu bagian dari restrukturisasi aset. Cuma statusnya terhadap tambang-tambang atau perkebunan yang ilegal. Restrukturisasi misalnya naikin taxnya atau pengalihan kepemilikan dan seterusnya. Iya, termasuk kepemilikan ujungnya gitu ya. Sekarang yang kedua soal tadi capital outflow sama inflow. Data saya menunjukkan SBN dan BRI yang BI rate masuk angkanya 1,6 miliar US dollar inflow. Masuk. Outflow-nya 1,1 miliar US dollar. Surplus 500. Itu angka. Kenapa sampai kayak gini? Karena tadi kan naik, saya bilang 6,1% ke 6,8. SBN. Di situ nolong dia namanya defisit transaksi berjalan atau capital current account-nya. Untung. Loh, sebentar. Itu diindikasikan dengan nilai tukar. Nilai tukarnya dari posisi 16.500 gitu ya ke 16.000 ke 17.000 bergeraknya sekarang 16.998 karena tadi ada pertolongan. Tapi dia tetap memerlukan yang namanya operasi pasarnya BI. Nah, operasi pasar BI itu diindikasikan apa? Mengurangnya cadangan devisa. Ini menggambarkan bahwa moneter dan fiskal terkena gitu ngelihatnya. Jadi bukan sekedar angka, cuma ada impact di situ, ada tekanan. Betul sekali. Anda cerdas. Terus serius. Baru tahu. Biasanya soal dibilangnya sebaliknya. Ini bukan soal angka-angka. Something beyond the numbers yang harus dilihat. Itu yang saya bilang tadi. Please lihat secara struktural fundamental, tekanan eksternal dan tekanan internal. Anda tahu nggak dampak dari energi yang terjadi? Saya sebut di sini sekarang. 1. Akan ada problem pada biaya logistik. 2. Akan terjadi yang namanya biaya transportasi. 3. Akan terjadi yang namanya problem di sini. Subsidi harus naik. Apalagi pernyataan Pertalite tidak naik. Gitu misalnya. Itu artinya akan naik bebannya. Artinya pada beban, kenapa saya sebutin listrik, nanti juga harga listrik juga akan naik subsidinya. Apa artinya? Tekanan pada APBN. Kalau Anda nggak bilang fiskal, tekanan pada APBN. Ketika terjadi tekanan pada APBN, sekarang pertanyaan, dari mana duitnya? Uang kemarin sudah shortfall kok, sudah shortage, diakui secara terbuka. Ya kami kemarin 2025 shortfall gitu kan. Sehingga terjadi peningkatan terhadap PDB menjadi 2,96 gitu. Caranya gimana? Terbitin surat utang.
Anda masuk namanya jebakan utang. Dibilang sama Fuad, itu masa lalu. Itu karena Anda tidak menyelesaikan struktural fundamental. Angka-angka itu cuma struktural fungsional. Balik dong ke persoalan fundamental. Kenapa? Itu tadi Anda penting melakukan restrukturisasi aset. Dan aset itu terbagi dua. Aset tangible dan aset intangible. Intangible. Apa itu? Anda punya Malaka. Malaka. Selat Malaka. Oke. Anda punya Selat Lombok. Oke. Anda punya Selat Makassar. Anda punya Selat Sunda. Iran itu memainkan Selat Hormuz. Cerdas dia. Indonesia mainin apa? Oke. Selat Malaka kan nggak punya kita doang. Ada Singapura di situ, ada Malaysia di situ. Loh, ketika masuk bagian kita kenapa enggak? Singapura jelas menggunakan untuk yang namanya untuk logistik bagi armada ke-7. Sehingga yang namanya armada ke-7 menjadi satpamnya mereka. Tapi untuk wilayah Indonesia gimana? Begitu juga ketika masuk yang namanya Cina Selatan. Kan artinya kalau kita mau ngambil posisi aset dua, tangible dan intangible, maka masuk ke dalam apa yang tadi Fuad sebut. Indonesia kaya raya. Persoalan pokoknya kita nggak punya harkat martabat untuk tegak. Nggak berani. Apa indikatornya? Anda kejebak di ART. Anda kejebak nih di fiskal. Tapi Anda mesti bayar BOP 1 miliar. Lah, miskin. Lah, Anda terkena yang namanya Aceh. Terkena Medan. Terkena Sumatera Barat. Tapi Anda bayar untuk sesuatu yang penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Dalam segala bentuknya. Oke. Tapi kita nggak bayar, Prof. Kita nggak bayar, Prof. Itu nggak ada statement yang pemerintah bayar. Prof, dari mana sumbernya? 1 miliar dolar tadi katanya ya? 1 miliar dolar untuk BOP itu nggak ada. 17 triliun. Itu kan angan-angan Prof aja itu. Terima kasih angan-angan. Tapi paling tidak kalau Anda tidak masuk di situ, Anda mesti segera menyatakan keluar Ya, dari artinya BOP. Prof juga harus memberikan informasi yang benar dong buat masyarakat. Iya, Jangan sampai malah Prof memberikan informasi-informasi yang justru menakutkan. Karena faktanya hari ini, sekarang di Rakyat Bersuara, Prof menyampaikan informasi yang menakutkan. Di sosial media hari ini, ya sejak 2 hari terakhir, itu isinya ketakutan-ketakutan. Ketakutan ini yang kemudian menciptakan panic buying. Yang kemudian panic buying ini bikin orang antri di semua SPBU. Padahal nggak ada itu. Sampai hari ini. Yang kemarin ditakuti adalah akan terjadi kenaikan BBM. Tapi sampai hari ini kan nggak jadi. Bahkan data-data yang tersebar aja, data-data yang tersebar, maaf nih Prof, maaf ya. Data yang tersebar itu semua data hoax. Bahkan mereka berani pakai logo Pertamina, pakai logo pemerintah, Danantara gitu. Padahal itu nggak ada. Oke, sekarang saya balikin sama Anda. Kenapa Prasetyo Hadi dan Bahlil beda? Prasetyo Hadi menyatakan BBM non subsidi dan BBM subsidi tidak naik harganya. Bahlil bilang yang nggak naik itu cuma subsidi, yang non subsidi ngitung harga. Terbalik Prof, terbalik. Yang naik itu non subsidi, ya kan? Yang nggak naik itu kan rencana. Namanya juga lagi penyesuaian, ya kan? Kan ada proses di situ. 2-3 hari itu kan proses. Proses itulah yang kemudian lahirlah peraturan yang kemudian disampaikan oleh Mensesnek. Kita nggak jadi menaikkan BBM, ya kan? Nggak ada rencana. Gitu loh. Artinya per 1 April kan dari kemarin, dari 2-3 hari terakhir. Pokoknya BBM naik. Ada berapa itu influencer bodong yang akhirnya menyebarkan informasi yang sama? Ada banyak banget. Akhirnya orang semua ketakutan. Ya kan? Karena akibat dari ketakutan itu semua antri. Macet semua hari akhirnya pasokan BBM disimpan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, itu bagian itu terjadi. Itu bagian dari yang disebut dengan perang narasi. Ya, makanya sekarang narasinya yang dipercaya narasi yang mana? Nah, masalahnya adalah di sosial media, contoh misalnya. Iya. Apalagi kalau misalnya statement Prof nanti disebarkan di sosial media, orang akan lebih percaya pada algoritma itu akan lebih menyebarkan narasi-narasi negatif dibanding narasi-narasi positif yang kita berusaha untuk menjelaskan ke masyarakat dengan bahasa bayi. Oke, gitu, Prof. Artinya kalau kita paham itu sebagai perang narasi, maka yang dibutuhkan sekarang adalah bagi pemerintah meningkatkan public trust. Oke? Itu kan sudah dilakukan Sebentar. Iya, makanya.
Iya, sebentar, itu sebentar, dilakukan, sebentar. Prof. Kalau kita mau bicara public trust mau dinaikin, maka pertanyaannya menjadi begini. Apakah pernyataan-pernyataan pemerintah itu dalam pernyataan konsisten atau inkonsisten yang munculnya? Itu nggak bisa dibilang konsisten atau inkonsisten. Itu kan melalui rapat-rapat, melalui pertimbangan dan lain sebagainya. Untuk kemudian tanggal 1 kan masih ada kemungkinan tanggal 1. Artinya kan ada waktu tuh. Ya kan kita mempertimbangkan A, pertimbangan B, pertimbangan C. Setelah pertimbangannya diambil semua, oke ternyata kita terapkan ini aja tanpa perlu menaikkan BBM misalnya contoh. Ya kan? Kan tadi Prof nanya juga dari mana anggarannya? Kan ada refocusing anggaran, nilainya ada yang 50 triliun, ada yang juga 80 triliun. Bahkan kalau tadi misalnya dari Pak Said Didu, kalau misalnya IO ini dibatasin, ya kan ada sekitar 30 triliun. Bahkan lebih tadi. Penghematan anggaran, bahkan lebih. Ya kan? Gitu loh. Artinya angka-angka ini jangan kemudian dijadikan narasi untuk menakutkan masyarakat. Masyarakat kita udah rendah literasi, ditakutin lagi dengan narasi-narasi. Nah, kalau sadar, Saya pikir perlu dikoreksi sedikit. Jadi artinya bahwa ini pernah ada statement bahwa ini akan naik.